Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat dalam belajar. Untuk pembelajaran hari ini dikarenakan Bapak Ibu guru sedang ada kegiatan di luar, maka dilaksanakan secara daring. Begitu pula dengan pendidikan agama Islam atau PAI, kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anakku sekalian mengisi daftar hadir dengan menulis nama spasi nama underscore atau garis underscore hadir di kolom chat yang tersedia. Sekali lagi, untuk daftar hadir, silakan anak-anak sekalian tulis nama underscore hadir di kolom chat halaman ini. Oke, kalau sudah menulis daftar hadir, kita akan lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna, memahami nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Nah, sebelum ke Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini, apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Oke. Nah, Asmaul Husna itu berarti nama-nama baik dan indah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mungkin sudah kalian ketahui, ada 99 nama yang menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita bacakan pada pembiasaan tiap pagi hari ya, ada 99 dari ya Allah ya Rahman sampai ya Sobur terakhir ya. Kemudian nama-nama ini mengajarkan kita tentang kebesaran dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Maha Pengasih. Nah, itu kan nama Allah yang mengajarkan tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi semua makhluknya. Baik yang dia itu taat maupun kadang yang orang tidak sholat pun Allah kasih juga ya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian dalam pembelajaran PAI bab 2 ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Pertama yaitu As-Somad. Pertama adalah As-Somad. Kemudian ada juga Al-Wahid, kemudian ada Al-Afu, dan yang ketiga ada Al-Ghaffar. Kita untuk yang pertama dulu, As-Somad. As-Somad artinya yang maha diperlukan. Ini maknanya ya sama. As-Somad artinya yang maha diperlukan atau tempat bergantung. Penjelasannya, Allah adalah tempat bergantung bagi semua makhluk dan Dia tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, tetapi semua makhluknya yang membutuhkannya. Tetapi semua makhluk membutuhkannya. Dalilnya itu ada di surat Al-Ikhlas, surat ke-112 ayat 2. Siapa yang tahu surat Al-Ikhlas ayat 2? Bunyinya adalah Allahus Somad. Allah adalah yang maha diperlukan atau tempat meminta. Anak-anakku sekalian, ini dalam As-Somad ini, Asmaul Husna As-Somad ini menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia itu tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Semuanya
atas rahmat, atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan apapun, kalian kan suka berkedip nih. Suka berkedip. Itu kedipan kita setiap hari yang bahkan tidak pernah kita hitung, itu kedipan kita itu kita dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dikedipkan oleh Allah, ya kita tidak akan bisa berkedip. Tangan kita tidak akan bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Itu ya. Mulut tidak akan bisa berbicara kalau tidak dikasih bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua rezeki yang kita dapat itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita punya suatu hajat, kita punya suatu kebutuhan, hendaklah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, jangan lupa kita memuji Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini adalah sifat Al-Wahid. Al-Wahid artinya Maha Esa, ini ya, maknanya sama. Al-Wahid artinya yang Maha Esa atau Maha Satu. Penjelasannya, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutunya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Hanya Allah saja, itunya Tuhan kita, tidak ada sekutu baginya. Dalilnya ada dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Bunyinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Oke, anak-anakku sekalian, jadi di dalam hal ini kita sebagai umat muslim tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita hanya satu. Oh iya, sebelum dilanjutkan, nanti di akhir video Bapak sudah menyediakan soal. Jadi kalian simak dengan seksama supaya bisa menjawab soal-soal yang tersedia nanti di akhir video. Kemudian yang ketiga adalah Al-Afu atau yang Maha Pemaaf. Nah, ini ya, Al-Afu artinya yang Maha Pemaaf. Penjelasannya adalah Allah adalah Maha Pemaaf yang mengampuni dosa hamba-hambanya dan menghapusnya dengan penuh kasih sayang. Ya, tentu sebagai manusia kita sering melakukan dosa. Karena kita adalah manusia biasa, banyak melakukan salah, banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meminta maaf, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan tidak? Memaafkan. Karena Allah adalah Maha Pemaaf, asal kita mau minta maaf. Tapi awas, setelah minta maaf jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir adalah Al-Ghaffar atau yang banyak maha mengampuni. Al-Ghaffar artinya yang maha banyak mengampuni. Allah adalah Maha Pengampun yang selalu siap menerima taubat dan menghapus dosa hamba-hambanya. Gitu. Sebagaimanapun kita banyak dosa, kalau kita meminta ampun dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Dulu nih ada seorang penjahat, dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian datang pada kiai, hai Pak Kiai, saya mau tanya nih, saya pembunuh, sudah membunuh 99 orang, apakah dosa saya akan diampuni? Oh, kata Pak Kiai, dosa kamu itu terlalu banyak, kayaknya nggak diampuni. Oh gitu, ya udah tanggung sekalian, Pak Kiainya dibunuh juga. Jadi 100 dia membunuh. Kemudian dia datang lagi kepada orang alim lagi, saya sudah membunuh 100 orang, apakah dosa saya akan diampuni? Kata orang alim tersebut, jangankan membunuh 100 orang, kamu berbuat dosa lebih dari itu pun, kalau kamu meminta maaf kepada Allah, Allah pasti akan memaafkan. Tapi bukan artian
Bapak mengajarkan kalian untuk menjadi penjahat ya, maaf. Tapi artinya kalaupun kita sudah melaksanakan dosa, kita meminta maaf pasti diampuni oleh Allah. Nah ini bagaimana menerapkan nama-nama Allah dalam kehidupan. Pertama, As-Somad, berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal ya. Segala sesuatu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin segala sesuatu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rezekinya itu kadang oleh Allah diberikan kepada siapa dulu baru sampai kepada kita. Kemudian Al-Wahid, meyakini keesaan Allah dan tidak menyekutukannya. Jangan beranggapan Tuhan itu ada dua. Jangan beranggapan Tuhan itu ada tiga. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Afu, meminta ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan dan berusaha untuk tidak mengulangi dosa yang telah kita lakukan. Dan Al-Ghafar, menjaga hubungan baik dengan Allah melalui taubat dan kebaikan. Jadi kesimpulannya adalah Asmaul Husna mengajarkan kita tentang sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu ya. Kemudian memahami dan mengamalkan nama-nama ini memperkuat iman dan ketakwaan kita. Dan terakhir kita berdoa, ya Allah, ajarkanlah kami untuk memahami nama-namamu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, di sesi ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan ditulis, disalin di buku PAI-nya, nanti minggu depan dikumpulkan. Soalnya pertama, As-Somad adalah nama Allah yang berarti maha diperlukan. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah tidak isi kolom yang kosong ini menunjukkan bahwa Allah tidak pada makhluknya, tetapi makhluknya bergantung kepadanya. Kira-kira apa isinya? 2. Surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas Allah disebut sebagai Al-Wahid, yang artinya yang maha. Hal ini menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan tanpa sekutu. Nomor 3, sifat Allah Al-Afu, berarti Allah maha. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu siap mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat. Nomor 4, Al-Ghaffar adalah nama Allah yang berarti yang maha banyak apanya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya. Dan nomor 5, ketika kita menghadapi kesalahan kita sendiri, kita dapat belajar dari sifat Al-Afu dan Al-Ghaffar untuk selalu titik-titik dan memperbanyak dan memperbaiki diri dengan penuh harapan. Silahkan dikerjakan tugas ini, disalin, dan juga boleh rangkuman yang di belakangnya silahkan ditulis juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran daring hari ini. Semangat selalu, terus belajar untuk menjadi siswa yang lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.